Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya buat yang belum on cam, diharapkan untuk on cam ya teman-teman. Ya, sebelumnya bertemu lagi di pertemuan yang pertama ini bersama Ibu Suci, yang dimana mata pelajaran kita itu mengenai ekonomi. Dan pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun KD yaitu 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan indikator pencapaian kita itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan perilaku jujur dalam mengerjakan tugas, kritis dan analitis dalam diskusi, terlibat aktif dalam pembelajaran, serta kreatif dalam mengerjakan tugas. Lalu yang keempat, mampu mengidentifikasi inti masalah ekonomi dengan baik. Tujuan pembelajaran kita agar Ananda semua dapat menganalisis permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, jujur, disiplin, dan bekerja sama. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke poin materi kita, yaitu mengenai masalah ekonomi. Sebelumnya, karena pembahasan kita pada kali ini mengambil satu topik bahasan, yaitu mengenai masalah ekonomi, yang dimana di dalam masalah ekonomi itu terdiri dari 3. Ada masalah ekonomi secara umum, masalah ekonomi klasik, dan masalah ekonomi modern. Dikarenakan sumber daya yang terbatas tidak dapat membuat kebutuhan manusia tersebut tidak dapat terpenuhi, karena kebutuhan manusia tersebut sifatnya beragam. Jadi manusia selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menciptakan, menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan. Sehingganya dapat dalam melakukan upaya tersebut, manusia dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Sebelum itu, mengenai masalah itu merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi intinya tuh kayak semakin banyak kita memiliki harapan, maka akan semakin banyak pula harapan tersebut tidak akan terjadi. Biasanya karena begitu timbullah suatu masalah. Menyangkut dengan masalah ekonomi, manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain, alat pemuas kebutuhan tersebut seperti yang dikatakan sebelumnya bersifat terbatas, dan terjadilah kesenjangan antara kebutuhan dengan sumber daya tersebut, dan dari kesenjangan itulah timbul suatu masalah ekonomi. Dan di sini masalah ekonomi itu memacu kita untuk dapat menyelesaikan dan mendorong untuk memanfaatkan seluruh potensi diri dan lingkungannya. Hal ini akan membawa bangsa kita pada kemajuan. Walaupun demikian, memanfaatkan seluruh potensi tersebut akan juga dapat membawa kita pada suatu kehancuran. Misalnya saja seperti penebangan hutan secara liar, itu sudah disediakan sumber dayanya, namun karena keserakahan manusia, dia menebang hutan secara liar dan membawa dampak buruk
kepada lingkungannya. Lanjut itu pada masalah ekonomi klasik. Pada masalah ekonomi klasik, masalah di sini dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan untuk dapat memperoleh kemakmuran, dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersebut tersedia dan dapat mencukupi kebutuhan. Dan dalam masalah ekonomi klasik ini ada 3, yaitu ada masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui apa itu masalah produksi? Jika tidak ada, baiklah, masalah produksi ini itu menyangkut pada masalah usaha atau kegiatan dalam menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa. Bagaimana suatu barang dan jasa itu diproduksi dan dapat dibutuhkan oleh orang banyak dan menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara dalam memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga memenuhi kebutuhan si konsumen atau masyarakat. Contohnya saja sekitar tahun 2016 atau 2015 yang lalu terjadi kelangkaan minyak tanah, dan di sini menyebabkan sebagian masyarakat itu kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah, dan pada saat itu juga masih banyak dari masyarakat tersebut yang tidak ingin beralih ke kompor gas, sehingga minyak tanah tersebut mengalami kenaikan harga dan disebabkan oleh produsen yang tidak dapat menyalurkan minyak tanah tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada masalah konsumsi. Dalam masalah konsumsi ini menyangkut pada kegiatan menghabiskan dan mengurangi kegunaan suatu barang dan jasa. Untuk melakukan kegiatan konsumsi, ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini meliputi sikap, kepribadian, watak, ataupun selera dari seseorang. Sedangkan faktor ekstern ini meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, ataupun keluarga. Selanjutnya, yang terakhir dalam masalah ekonomi klasik ini ada masalah distribusi. Dalam masalah distribusi ini, dia menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Bagaimana cara dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang digunakan. Ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung. Distribusi langsung ini dia menyalurkan barang dari produsen langsung ke konsumennya. Misalnya distribusi langsung ini tidak menggunakan perantara. Contohnya saja tukang martabak. Tukang martabak ini dia menjualkan langsung martabaknya, dibikin langsung dan langsung dijualkan kepada konsumen, atau langsung berada di tangan konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung ini dia menggunakan perantara. Contohnya yang biasa kita gunakan yaitu online shop atau belanja online, grosir ataupun agen. Selanjutnya yang terakhir ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini terdapat 3 menurut si Paul Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika. Dia katakan ada 3 permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama ada what atau apa, yang dimana di dalam what atau apa ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan seperti komoditas apa yang harus digunakan dan berapa banyak komoditas tersebut untuk diproduksi. Selanjutnya yang kedua ada how atau bagaimana. Dalam how atau bagaimana ini terdapat pertanyaan bagaimana
komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada from whom atau untuk siapa. Pertanyaan ini menjadi pertimbangan untuk siapa suatu produk tersebut dihasilkan. Dan dalam hal ini masalah distribusi itu menjadi aspek penting yang harus ditata dengan sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan tersebut benar-benar dapat tersalurkan agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan targetnya. Baiklah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan, dan di sini Ibu ingin meminta untuk Ananda semua nantinya membuat kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdiri dari kita berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10. Terdiri dari 2. Satu kelompok ada 2 orang. Dan nantinya Ibu akan bagikan materi di minggu selanjutnya. Kelompok yang nomor 1 untuk tampil dan mempresentasikan materi sesuai dengan silabus yang sudah Ibu bagikan. Setelah Ibu menjelaskan materi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mengenai masalah ekonomi, apakah sudah paham atau karena puasa di siang hari? Paham, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Karena membahas martabak, bisa jadi Ananda semua lapar di tengah hari siang. Tidak, Bu. Iman saya kuat, Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana, setuju untuk minggu selanjutnya kita membuat kelompok untuk mempresentasikan materi selanjutnya? Satu kelompok ada 2 orang. Setuju, Bu. Setuju. Ibu ada pertanyaan, dan nantinya Ibu akan melemparkan pertanyaan ini, atau siapa yang tahu bisa boleh dijawab. Siapa yang tahu aja, Bu. Agni Ramadhani, apakah kamu tahu? Kamu menjawab pertanyaan Ibu. Ya, Ibu ada pertanyaan. Apa ya? Untuk Agni Ramadhani. Agni. Halo. Agni nge-lag, Bu. Oh ya, untuk siapa yang tahu boleh dijawab. Pertanyaannya, saat ini kan persaingan usaha itu sangat ketat, terutama di bidang produksi plastik. Nah, plastik itu berasal dari Cina, yang dijual di dalam negeri dengan harga yang sangat murah. Nah, Pak Yuda ini seorang pengusaha plastik ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dan meningkatkan keuntungan perusahaannya. Nah, Ibu ingin bertanya, masalah ekonomi modern yang dihadapi Pak Yuda itu apa? Ada ABC-nya. Ibu sebutkan. Yang A, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang B, berapa banyak dana untuk
untuk diproduksi, yang C kapan barang akan diproduksi, dan yang D barang apa yang harus diproduksi. Yang A, Bu. Agni, kamu asal menjawab aja ya. Yang B, Bu. Berapa dana yang dibutuhkan untuk produksi? Halo. Suci Handayani, apakah bisa menjawab? Dea Permatasari, Ewi Diryatika, Gina, apakah udah B, Bu. Gina Mufidah, apakah sudah tidur? Sylvia Merianti. Ya, baik. Jadi, jika tidak ada yang bisa menjawab, tidak apa-apa. Ibu akan mengasihkan tugas di e-learning. Nanti akan ada tugas menjawab 15 pertanyaan dan dikumpulkan besok. Dan tidak ada yang boleh terlambat, dikirim melalui, dibikin di Word dan di PDF-kan. Sekiranya hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Nanda semua bisa paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Dan tugasnya untuk tepat waktu diselesaikan. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di pertemuan kali ini. Semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.